Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmil Fa'li Satria, NIM 18042044. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus yang menggambarkan kebijakan publik sebagai sebuah produk politik. Di sini saya mengambil contohnya itu kebijakan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang pertama, apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Omnibus Law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Terobosan Omnibus Law memungkinkan 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal direvisi dengan UU Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Dengan demikian, revisi memangkas pasal-pasal yang tidak efektif. Terobosan ini diperlukan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena hyper regulation dan kebijakan tidak efisien, serta undang-undang yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron. Tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat atau daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta menghilangkan ego sektoral. Pengesahan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang baik. Namun, faktanya banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan hak buruh atau tenaga kerja, tapi di sisi lain para pengusaha tentunya sangat diuntungkan. Hal itu antara lain terlihat dalam kontrak tanpa batas di pasal 59, hari libur dipangkas di pasal 79. Aturan soal pengupahan diganti di pasal 88, sanksi tidak bayar upah dihapus di pasal 91, hak memohon PHK dihapus di pasal 169 dan lainnya. Selain itu, kemudahan izin yang diberikan kepada investor khususnya terkait dengan AMDAL berdampak buruk terhadap lingkungannya yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari permasalahan tersebut, muncul penolakan dari masyarakat terhadap undang-undang ini. Protes dan penolakan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat adalah sesuatu yang wajar dan diperlukan. Proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja yang super cepat menimbulkan kecurigaan. Timbul pertanyaan di kalangan masyarakat, yaitu kepentingan apa dan siapa yang dipresentasikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Mengapa pemerintah terlihat ngotot untuk mengesahkan undang-undang ini dan mengabaikan aspirasi masyarakat? Pemerintah menjelaskan Omnibus Law adalah langkah strategis untuk mengatasi kesemrautan dan tumpang tindih regulasi yang menghambat investasi dan pergerakan roda ekonomi. Presiden Jokowi juga menyebut Indonesia mengalami hyper regulation, di mana sekitar 8.451 peraturan pusat dan 5.985 peraturan daerah telah menyebabkan ruang gerak pemerintah dan dunia usaha tidak lincah karena terpasung birokratisasi. Dari riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menemukan bahwa masalah besar dalam regulasi di Indonesia adalah hyper regulasi, di mana ada tumpang tindih dan ketidaksesuaian antar undang-undang yang ada. Belum lagi ditambah jumlah undang-undang yang sangat banyak. Jadi semangat Undang-Undang Omnibus Law untuk memangkas, menata dan mengharmonisasi undang-undang sehingga undang-undang yang saling terkait dan relevan memang sangat diperlukan. Bagi pemerintah, investasi merupakan solusi untuk mendorong kondisi ekonomi. Omnibus Law mendorong sisi regulasi. Pertanyaan penting terkait hal ini, kepentingan siapa yang hendak dipresentasikan dalam undang-undang tersebut? Apakah investasi dan peningkatan perekonomian benar-benar untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat? Apakah undang-undang Omnibus Law didasari oleh pertimbangan-pertimbangan otonomi negara atau mempresentasikan kepentingan kelompok ekonomi dominan? Apakah undang-undang ini untuk kepentingan publik atau aktor politik?
Analisis kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan pendekatan sistem politik David Eston. Menurut Eston, setidaknya ada 3 hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik. Pertama, yaitu sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berbeda di dalamnya. Hal ini menunjukkan adanya koherensi. Kedua, sistem haruslah bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. Dan yang ketiga, sistem mengacu pada 2 hal, yaitu kovariansi dan ketergantungan antar unit yang membangun sistem. Namun dari kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dapat dilihat bahwa tidak adanya ketergantungan antar unit dan tidak bersifat netral, di mana kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan para aktor politik saja tetapi merugikan masyarakat. Sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah ini sulit untuk diterima oleh masyarakat dan terjadilah berbagai penolakan dari masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.